Cek. Guys, ini Miss Mita Yo, tes. laptop. Iya, nge-freeze. Kedengaran nggak? Ini Miss Mita second Ya. device. Ya, kedengaran kok, Miss. Kedengaran ya? Okay. So for today, guys, before we start activity, please open up your video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loren izin, Miss, karena lagi ngecas, terus gak bisa diberdiriin handphone. Ya? Jadi Enggak. pergi? Oh, Enggak, baru tadi pagi-paginya. Sekarang udah pulang? Udah, Miss. Miss tahu dari mana Loren pergi? Lah, tadi yang WhatsApp Miss Mita Loren. Oh iya, lupa. Lupa sendiri. Yang tadi pagi bukannya Lauren ya? Kayaknya namanya Lauren. Ya, Loren lupa. Tapi udah pulang, udah selesai. Udah, Miss. Oke, good. Tapi nggak ada kendala ya buat hari ini ya? Enggak. Oke. Sama aja nih, second Miss Mita device-nya juga nggak bisa kelihatan. Hitam kan ini layar Miss Mita nggak? Hitam atau nggak? Oh, enggak. Di Miss enggak. Oh enggak. Oke. Kan mati dong laptop Miss Mita ditendang Miss Ros. Ih, tenang aja. Ditendang Miss. Terus nih kakinya panjang banget sampai nyebrangnya Miss Mita harus tinggal jalan sendiri. Kalau di ruang ada ruang. Kaki Miss Ros itu loh, offside. Kita jahat sama bisa divina. Offside, masa dia nyebrang sih kakinya. Kita mau nempel terus sama Dia kakinya yang kesini sini mana nempel, siapa yang nendang ke sini coba? makanya pakai sendiri. Coba guys. Makanya Miss dikasih pembatas, Miss. Iya, dikasih. Ini Pakai itu itu udah mepet sholat. banget di pinggir. Kalian percaya Miss atau Miss Mita enggak? Miss tuh enggak gitu. Miss Mita gitu. Itu kan guys, nggak jelas kan? Bang Top menjelaskan guys. komedi. Miss Mita Drakom. terus Drakom. Kita dah. Mau turun nih. Jadi turunin dong. Angel, Ah, ada Angel. Angel pakai laptop tidak? iya. Bantu Miss Mita share screen kirimin. Apa share screen? Yes. Miss Oke. Mita kirimin materi. Bisa nggak kalau linknya aja biar kamu nggak usah download. Gak tahu. Coba. Coba ping Miss Mita Angel. Biar Miss Mita gampang nih cari kamu. Oh, Miss. Udah? Udah. Oh ya, Miss kirim sebentar. Guys, so hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional. Apa-apa aja ada Mana permainan Miss tradisional Indonesia. Main apa? Cek. Ya. Kedengaran suara Miss. Kedengaran. Kan, Oke. tapi Nah, so hari ini materi kita itu adalah tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kita akan bahas sedikit. Nanti selebihnya kita ada grup diskus. Bisa bukan, Jel?
Miss, Ya, ya. kita ambil HLK apa nggak nih? Enggak ada lagi HLK yang Kata kita Miss, cuma kasih iya, nggak ada. satu doang. Nggak Oke, ada lagi. udah nih. Cuman cara dibuka aja. full screen-nya gimana? Full screen-nya nggak bisa. Nggak tahu. Coba bentar di enable dulu share screen-nya. Oh, iya, iya, iya. Wait. Bentar ya. Jadi ini sudah bisa. Hah? Ini Miss Mita belum hidupin nih. Tuh, Maksudnya itunya yang tentang Google Docs-nya udah. bisa share screen, Jal? Bentar. Oke, bisa. Miss Mita kirimin link biar kamu jangan download. Biar jangan makan tempat. Yes. permainan tradisional. Coba ke bawahnya, Jal. Semua poinnya. Ini ada banyak di sini, mulai dari jenis permainannya sama alat-alatnya. Pertama dulu, yang pertama. Nih. Yang pertama tadi, Jal. Yes, ini dia nih. Coba kita lihat sama-sama. Gimana? Miss Mita mau tanya-tanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah tidak bermain ini? Enggak pernah. No, we main don't. Nggak pernah. Nope. Nggak pernah. Satu pun nggak Sama. pernah. Enggak. All the stuff that I play is mostly video games. Ini nggak tahu. Ini nggak tahu. Wah, ini. Bahkan kalian mungkin baru pertama kali mungkin ngelihat seperti ini. Iya, baru pertama kali. Ini pertama kali ada permainan beginian. Ya. Ya, pada main game, pada main FF. Oke, iya jenis permainan kalian itu udah tahu sih. Nggak lepas-lepas dari yang namanya udah modern, itu pasti udah canggih-canggih kalau permainan-permainan yang sekarang. Karena mau nggak mau juga kita memang harus mengikuti itu, guys. Tapi di Indonesia juga dulunya memiliki banyak sekali jenis permainan yang tidak kalah seru sama permainan yang sekarang yang sudah modern ini. Kalau dulu ini juga sangat seru. Nah, Miss, apakah sampai sekarang masih dimainkan? Tidak, masih. Buktinya ini di tempat Miss Mita, itu keponakan Miss Mita, mereka masih main kelereng. Waktu Miss Mita pulang ke Medan, itu Miss Mita senang banget ngelihat ada anak-anak yang main kelereng, benar-benar main kelereng di halaman, main kelereng. Itu Miss Mita ngeliatin terus sampai mereka selesai main kelereng. Saking senengnya ngelihat anak kecil yang bermain kelereng seperti itu. Nah, ini adalah salah satu juga permainan tradisional. Apa ini permainan apa? Coba kita baca sama-sama biar kita tahu. Jenis permainan apakah ini? Siapa yang mau baca? Silahkan. Sedikit doang kok ini. Silahkan, yuk. Biar Miss tahu. pilih. Siapa? Miss aja yang pilih. Oh, Miss aja yang pilih. Oke, Edward Dyson Sugar. Baca Gatrek. Yes, good. Let's start. Gatrek, permainan tradisional Gatrek adalah permainan yang menggunakan 2 batang bambu. Permainan ini berasal dari Jawa Barat. Yes, Jawa Barat. Permainan Gatrek ini berasal dari Jawa Barat, guys. So, Cara mainnya gimana? nah, cara mainnya Iya. gimana? Nanti cara mainnya gimana? Kita bisa cari tahu sama-sama di grup discuss. Nah, itu nanti jadi proyeknya kalian. Gimana cara main Gatrek? Bagaimana caranya? Bagaimana proses permainannya? Miss. Gimana dapat poinnya? Miss, Yes. ntar ada permainan itu gak yang bambu pindahin itu loh. Coba kita lihat nanti. Kita lupa soalnya ada banyak. Next, Jel. Yang kedua, Jel, ada apa aja? Kita lihat cepat-cepat nih sekarang. Tadi ada Gatrek, terus ada apa lagi? Nah, ini dia nih. Ini maksud kamu ya? Yang tadi, Jel, enggrang. Bukan ini. Enggrang. Ini. Nah, ini dia. Ini kalian pasti pernah. Karena waktu di karakter kan Miss Mita pernah lihat Sering. fotonya. Iya kan? Iya, bukan Kalian di pernah karakter tidak main ini? doang. Iya, pernah. Sekolah kita pernah mainin ini. Eja mainin pernah ini. lihat orang main gini, cuman nggak pernah nyoba soalnya takut Iya, jatuh. nggak pernah nyoba. Enggak. Ngeri. Iya sih ini. Aku pernah Ini coba. harus latihan. Harus Tinggi latihan. itu. Kalau tidak latihan nggak bisa.
Iya, Dulu Nah, kan kita dan pernah main biasanya- ini ya. Pernah main. Pernah main? Wah, Pauline pernah main guys. Tapi itu Tahu mah dia. di karakter camp kan? Iya, karakter camp waktu di karakter camp. Emang kamu dulunya udah ada di Ada karakter kayaknya, camp yang iya ada aku ingat. engramnya? Ingat? Iya aku ingat. Jangan-jangan. Oh. Ada guys. Nah, ini susah tidak mainnya ini? Susah. Susah lah. Susah banget. Ini diperlukan keseimbangan antara kaki, tangan, saling berjalan di sebuah bilah bambu. Susah banget nggak tuh satu potong dua potong bambu kita gunakan menjadi kakinya kita. Iya, karena kita harus digerakin. Nah, harus gerak, dua-duanya harus sejalan. Jadi itu susah banget. Iya, kalau nggak Biasa- jalan langsung jatuh. Ya, kalau nggak jalan kita berhenti dia jatuh. Hanya harus terus jalan, terus jalan, terus jalan, terus jalan, terus jalan. Tuh. Dan biasanya juga untuk main permainan ini menghindari tempat-tempat yang ada bebatuannya, pasti di yang kayak ada rumputnya di Harus lapangan, jalan lurus. ada jalanan lurus, tidak ada apa namanya lubang atau apapun itu, biasanya seperti itu. Permainan jenis enggrang. Kalau ada Ini lubang juga sama. sekali jalan langsung ke debu. Ya itu pasti langsung gubrak. Langsung gubrak, guys. Kalau kayak gitu, kalau ada lubang, ada apa, ada kesenggol, langsung jatuh. Nah, ini juga berasal dari daerah Jawa Barat, guys. Daerah Jawa Barat, ternyata di Jawa Barat banyak banget jenis permainan yang dulunya tercipta. Nah, ini tercipta dengan sendirinya, natural, alam yang menciptakan. Beda dengan Mobile Legends. Mobile Legends kan yang menciptakan Monton, kan? Benar nggak sih? Ini yang menciptakan mereka, anak-anak, kreativitas mereka. Kita tidak sekarang, kita hanya tinggal menikmati apa yang diberikan oleh zaman ini, itu yang kita nikmati. Mobile Legends yang dia berikan, Mobile Legends yang kita mainkan. Dan itu menjadi penghasilan besar buat dia. Nah, itu salah satu. Dan gak cuma itu doang, Miss. Gimana? Ada lagi yang lain, GTA, Ya, banyak ETS, memang. Ya, dan masih serius. banyak lainnya yang aku nggak bisa sebutin di sini ini karena kita panjang. hanya sebagian besarnya doang kasih tahu tentang Mobile Legends, karena memang kita lihat di Play Store kita itu bisa udah lewat dari 100 juta orang yang download. Itu luar biasa sih. Udah lebih dari 100 juta pengguna tetap loh, itu pengguna tetap aplikasi Mobile Legends itu luar biasa. Yang punya itu luar biasa kan kayaknya. Dan sampai sekarang masih bertahan. Masih dipakai, masih digunakan. Luar biasa. Oke, next. Next ke permainan berikutnya. Ada apa lagi? Coba Anjal. Next slide. Nah, ini sering main Jel nggak dulu pasti? pernah main Wah, iya, bola pernah bekel. lihat Kan itu pernah deh. Itu pas kan dulu pas di di SD. beliin mama bola bekel nih ya. Ah, Nah, awalnya ini nggak tahu mau mainnya caranya gimana ya. Terus mama kasih tauin, Angel coba, terus susah tahu itu soalnya kan tentang kecepatan kan. Jadi bolanya kan dilempar ke atas sambil ngambil yang nanti kita ambil. kecil-kecil. Ya, benar. Terus bolanya harus diambil juga itu. Ya, kecepatan tangan diperlukan. Terus kita Dulu loh juga yang harus ada. punya teknik untuk bisa nangkep semuanya, mau itu bolanya, mau itu isiannya, kita harus punya teknik yang cepat tangkap gitu. Tapi Angel udah bisa mainnya sekarang? Belum. Belum. Tapi punya. Nggak tahu kemana lagi Miss itu bola Aku bekel. Oh, punya. dulunya pernah ya, pernah mainin ya. Pernah. Cuman sekarang nggak tahu kemana nih, hilang sendiri. Oke, good. Ini kalau Miss Mita dulu nggak pakai bola, guys. Kalau di tempat Miss Mita dulu batu, semuanya batu, pakai batu. Jadi Semuanya pakai batu. Jadi panggilnya batu bekel. Yes. Jadi semuanya pakai batu, nggak ada bola-bolaan. Jadi kita tentuin satu batu, Batu itu yang bekel. jadi ituannya, gacoannya. Kita mainin gitu. Semuanya batu. Kita kan sekarang ada kita beli nih, ada bolanya kita bisa beli kan. Kalau kita dulu waktu kecil enggak, udah kita Pakai batu. Nah, ada batu yang batunya itu memang buat kita punya punya nilai berbeda dengan batu yang lain. Udah itu jadi gacoan buat kita, jadi gacok yang Improvisasi. kita pakai setiap tanding, kita pakai itu.
Hemat uang. Gitu, guys. Nah, benar. Dulu itu semua kita ambil itu dari alam. Kita pakainya yang dari alam. Batu ya, kita ambil batu, kita pilih, kita cuci. Sampai licin banget batu itu karena sering banget dimainin. Jadi isinya pakai batu kecil. Yes, pakai batu kerikil yang kecil-kecil. Oh. Tuh. Sekarang kan kita tinggal beli ada alatnya. Kita bisa pakai. Oke, coba next. Ada banyak itu Miss Mita udah siapin jenis-jenis permainan yang kita bisa flashback lagi, kita bisa kenali lagi lebih dalam. Ada apa ini? Miss Mita nggak bisa kelihatan. Oke, ini salah satu yang Miss Mita sangat suka. Nggak mungkin di sini nggak pernah mainin ini. Siapa di sini yang nggak pernah mainin? Nggak pernah? Saya pernah main, tapi Saya enggak. Dulu pernah main di Bangka. Oh, Tapi di yang Bangka. main di rumah aku yang tadi aku pernah main tadi. Ini salah satu yang Miss Mita sangat suka, sangat senangi, sangat ya ampun. Gimana ya? Semua jenis permainan yang nggak bisa Miss Mita lupakan hanya permainan ini. Sampai sekarang pun Miss Mita udah di Jakarta, Miss Mita masih main ini dan Miss Mita punya. Di luar Miss main. Iya di luar, Miss Mita di lapangan sana. Ada di lapangan belakang, dekat Giant. Nah, Miss Mita bawa ke sana, Miss Mita naikinnya di sana. Kita nggak main layangan nih, soalnya itu kan Iya. benangnya itu tuh tajam. Iya, jadi kita jangan pilih yang galasan. Kalau ada galasannya tajam. Kita pilihnya yang Benang lot. baju. Yes. Jangan Benang pernah juga, lot. gengs, main di daerah deket tiang listrik, kena kabel Nah, ya nggak Armstrong. boleh. Dekat-dekat yang listrik nggak boleh. Terus dekat bandara juga nggak boleh. Dan Miss, ini jauh lebih memorable ya daripada main terjun payung di virtual. Ya itu pastilah. Ini Miss Mita paling memorable dalam permainan yang pernah Miss Mita mainkan. Bahkan sampai sekarang kan Miss Mita bilang sampai sekarang Miss Mita udah di sini aja udah kerja, Miss Mita masih mainin ini. Dan Miss Mita sangat pro player untuk main ini. Miss Mita nggak perlu dipegangi layangannya, Miss Mita bisa naikin sampai tinggi. Tanggi. Coba kita lihat, layangan permainan tradisional ini populer di kalangan anak laki-laki. Nah, ini salah satu populer di kalangan anak laki-laki, guys. Nggak tahu kenapa Miss Mita ini bukan anak laki-laki, tapi suka. Layangan ini mempunyai nama lain seperti layang-layang atau wau. Seperti tertua yang diketahui menyatakan bahwa ada sebuah gambar layangan di Gua Pulau Muna, Provinsi Sulawesi. Nah, ditemukan pertama kalinya di Sulawesi, guys. Awal-awal ini dipakainya dari daun. Nah, dari daun dia terbang-terbangin bisa. Sampai sekarang kita bisa banyak jenis. Kita bisa ciptakan. Coba next. Miss, Angel izin ke toilet ya. Yup. Ini siapa yang pernah mainin? Pernah Ini dulu, ini sekarang juga enggak seru lagi. banget. Tapi ini kita mainnya harus lebih dari 2 orang. Karena harus ada yang jaga. Pokoknya mainnya itu sendiri. Ya, namanya lompat tali. Wah, ini sampai ujung tangan pun kita masih bisa loncatin, guys. Cuman udah males main lompat tali, males lompat. Tapi pernah main Dulu. dulu. Miss Mita juga dulunya waktu kecil sering main ini. Sampai tinggi pun Miss Mita sering pakai permainan ini. Nah, ini berasal dari Sumatera Barat, guys. Jadi setiap permainan itu ternyata ada tempat asalnya. Pertama kali mereka ditemukannya itu di daerah tersebut. Angelnya udah balik belum ya? Belum ya? Nah, coba sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak terkait ini? Miss, kenapa sih nggak ada permainan modern yang dibahas? Sorry banget ya. Soalnya permainan modern bukan termasuk tradisional. Yes, mohon maaf nih. Kalian kalau permainan modern kalian udah lebih pro pastinya. Pasti kalian lebih pro lah dari Miss Mita juga. Oke, next Angel. Ada berapa lagi coba? Nggak tahu. Ada 10 kan itu di atas. Ini juga ada nih. Aku pernah main tuh tapi aku Ini aja masih pernah. Angel masih ada Miss permainan congklak ini. Cuman kalau Angel main ini sama Feve, pasti Angel yang Aku dimarahin. main ini sama cici aku dulu. Ada di rumah.
Ada. Pernah Angel main ada di sekali. rumah ini. Aku ada Loren nggak empat. ada, Loren mainnya gimana? Main lupa. Aku main congklak sama cici aku. Ya, ini iya benar. Ini banyak. Miss Vita juga udah hilang. Miss Vita punya, cuman Miss Vita. Angel masih ada ini, Miss. Ya, kalau dulu pas beli pertama kali sering dimainin Angel sama Veve kan adu-aduan. Nah, cuman pasti habis itu Angel yang dimarahin. Kenapa? Karena PP kalah. Mau menang dia. Oh, PP-nya menang. Enggak, dianya yang kalah, Angel yang menang. Oh, Miss kira dedeknya ngalahin cecenya. Kalah Enggak terus. lah. Harusnya sebaliknya, Miss. Iya, sebaliknya. Sekarang udah nggak menang lagi. Tapi Jel, PP bilang, Miss aku nggak mau sama Cici Angel. Dia nggak pernah mau minjemin barangnya. Oh, biarin orang dia juga nggak pernah. Lah, emang iya kalau minjem nggak boleh? Miss bilang kan. Dia Miss, dia nggak mau kasih pinjam. Alah, dia juga gitu, Miss. Ya kamu udah kayu lah. Pinjam dong, ngomongnya baik-baik. Terus bilang gitu. Enggak, Miss, nggak mau pinjam. Drama Oh. antara sibling. PP no. Oke guys, nah sampai di situ dulu ya. Ada 6 jenis permainan. Bukannya Ada 6 jenis. 10. Oh iya itu ada banyak, tapi di sini 6 aja kita bahasnya dulu 6. Boleh nanti pilih salah satu mau pakai yang mana. Ada di Angel itu, ada apa aja Angel? Coba kita lihat sama-sama dengan cepat, yuk. Dari nomor pertama. Ya, dari nomor pertama. Nanti kalian tinggal pilih aja, pilih dua jenis permainan yang akan kamu kembangkan bagaimana cara memainkannya. Kita presentasinya sendiri-sendiri atau segrup nih? Oh, nanti segrup. No. Nanti segrup, 3 orang satu Sendiri-sendiri grup, aja, bebas Miss. pilih grupnya. Iya, Miss. Sendiri aja, Miss. Oh, sendiri aja, kenapa? Mes. Biarin Sendiri kalau ikut sebut baik. males. Mes. Oh ya udah, sendiri aja nggak apa-apa. Orang cuma 2 doang ya kan? Boleh Emang cari kita di Google kan, Miss? Boleh dong. Nah, Jel boleh share Jel. Ada 10 itu boleh pilih 2 jenis permainan yang akan dikembangkan bagaimana cara bermainnya. terus Ada di Gandhi. Angel apa? Stop share screen, Angel. terus di presentasi. Yes, ada Gatrick. Kita review lagi Jel. Coba dikecilin layar. Kilin. Biar kelihatan Gimana, semuanya 1 sampai 10. Oh, ini. Bentar. Nah, kita lihat sama-sama. Oke, ini dia nih. Pelan-pelan. Yang pertama itu ada Gatrick, enggrang, bola bekel, layangan, lompat tali, congklak, petak umpet, engklek, gobak sobor, Sodor. bentengan. Nah, gerobak sobor, bentengan. Nah, itu ada 10. Silahkan pilih 2 yang akan kamu kembangkan bagaimana proses permainannya. Miss Secara itu gobak detail. sodor, Miss. Bukan Ya, salah ketik di sini. Gerobak sodor. Ya, sodor. Gerobak Sodor apa sodor. sobor? Emang kita masing-masing Harusnya bikin. sodor. Emang kita Ya, masing-masing bikin di Canva. Ya, masing-masing bikin dan Canva dengan rapi, oke? Masing-masing. Boleh Kita pakai harus Google buka Docs nggak, Canva. Miss? Pakai apa? Google dokumen. Boleh, silahkan. Oke, Boleh, Angel stop makasih share ya, screen guys. ya. Canva, Miss. 2 jenis permainan. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. 2 jenis permainan buat dengan rapi. Nggak usah banyak-banyak. 2 aja. Pilih dari 10 itu. Oke? Dan Jadi Semua kita kita- presentasiin maksudnya kayak gimana, Miss? Nanti kita presentasiin bagaimana cara permainannya itu. Kasih tahu kita teman-teman bagaimana proses permainannya. Dimainkan oleh beberapa orang. Contohnya. Sama Kalau lompat apa tali. historinya? Ya, kalau lompat tali dimainkan oleh lebih dari beberapa orang. Cara mainnya, orang pertama dan orang kedua memegang tali, dan orang ke-1 yang bermain melompati tali itu sampai proses sampai tinggi. Oke. Kak? Sepertinya. Ya, bisa. coba Oke, dulu, seperti coba ini. dulu. Kalau kurang tahu nanti boleh search di Google. Kalau nggak tahu nih, kayaknya aku nggak pernah deh main ini, jadi aku kurang tahu. Aku boleh search nggak di Google? Boleh banget, silahkan. Jadi kita main gamenya. Jangan main lah.
proses langkah-langkah cara membuatnya main kali emang bisa Lina. Tunggu, maksudnya aku tuh kayak kita main game yang tadi Mes kasih tahu. Bukan main, bagaimana proses pembuatannya atau proses mainnya. Oh, main berarti. Main sama siapa kamu main di situ? Sama dedekmu? Ya, dede aku ada. Kamu mau lompat tali sama dedekmu? Apa, Miss? Boleh. Miss, main apa, Miss? Enggak main sayang, kamu cari tahu dari 10 tadi bagaimana cara memainkannya. Boleh search di Google. Nanti ketik di Canva dengan rapi ya. Miss, Karen mau tanya. Ya. Main apa? Berarti aku cuma mempersentikan cara mainnya kan? Kayak berapa Yes. orang? Gimana Yes, yang nanti presentasikan cara mainnya. Angel boleh kirimin ke grup kamu ya, 10 tadi itu ya. Iya, Biar bentar nih. temannya bisa lihat. Kita ke Dia grup pilih. atau sendirian? Ya, ke grup biar mereka bisa pakai. Oh, Inci, mereka kan orang barat, ini kan apa Amerika. Udah? Mainin apa, Miss? Bentar. Diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Next itu petak umpet, bikinnya singkat karena ya petak umpet adalah permainan anak-anak populer di mana permainan anak-anak yang populer sebenarnya typo, di mana setidaknya 2 pemain menyembunyikan diri mereka di lingkungan yang ditentukan untuk ditemukan oleh 1 atau lebih pencari. Permainan ini dimainkan oleh salah satu pemain yang dipilih menghitung ke nomor yang telah ditentukan dengan mata tertutup, sementara pemain lain bersembunyi. Udah itu aja, thank you. Oke, good. Lanjut. Gak usah Boleh kirim lagi presentasi kan, nggak, Miss? Miss? Hey, I'm going first. Tidak Bisa usah, mau tidak usah presentasi, kirim. Miss? Kita kasih checklist saja. Bisa mau share screen boleh gak? Miss Smith, I'm going first, Miss. Lah, aku dulu. Siapa dulu nih? Silakan. I go first. Oke, let's Tapi aku dulu ya. go. Yeah, after you, but Oke, bro. Petak umpet merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana karena tidak menggunakan alat bantu. Petak umpet makin seru jika dimainkan oleh banyak orang. Permainan ini berasal dari Yunani. Yeah. Benteng, hampir mirip dengan gobak sodor. Benteng juga merupakan permainan tradisional dalam bentuk kelompok. Permainan ini sangat seru karena membutuhkan kelangkasan, strategi, dan kerjasama tim. Permainan ini berasal dari jauh. Oke, udah, Miss. Kok ambil dari bukunya Miss, nggak bikin sendiri? Bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Tulisin cara mainnya gimana. ulang, bro. Kalau main Ulang. petak umpet itu kamu tutup mata, habis itu kamu sisanya umpet, habis itu dicariin. Kalau benteng itu kalau nggak salah mereka kayak ambil sesuatu dari benteng lawannya, habis itu taruh di benteng ke kamu punya. Terus? Udah. Lanjut. Me, I'm Aku going share first. screen. Oke, udah. Habis bawa Aku habis Nicholas. Oh, habis Koko Nicholas ya. Ayo, silakan. Miss habis Jose Angel. Sip. Okay, here we go. Miss Vita Hey, udah kirim everybody tadi. clear the mic. Let's go. Hey. Clear off the mic first. Slide-nya Miss Vita udah kirimin tadi ke grup kalian, kalian bisa lihat ya. Keluaran memori boleh. Up foto yang kemarin baru. Boleh. Oke. Guys, clear the mics ya. Nobody's talking. I'm gonna start. Mas Vita kalau kalian mau lihat slide-nya, tadi yang udah dikirim Angel itu di situ ada ya. Nanti ngambil di situ aja ya. Ya. Kalau mau lihat.
Okay, let's go. Here we go. Permainan tradisional, our culture. And hey, nobody's talking, so watch out. Kita mulai dari layangan. Layangan itu sebenarnya ini sudah berubah versi modernnya. Yang mungkin kalangan teman-teman yang demen-demen bikin video shoot tahu ya. Drone. Ya, itu layangan udah berevolusi ke sana. Sekarang bahkan mungkin itu juga bisa gantiin kerjaannya kru dari TV yang ngambil shoot dari atas pakai kamera gede plus helikopter. Karena apa? Aku bocorin dulu nih satu hal. Cost bisnisnya murahan pakai drone. No? Oke, kita balik lagi ke layangan. Layangan itu cara mainnya sebelum diterbangin dipegang dulu. Ada yang narik pegangnya. Kemudian abis 2 ini dilakuin, temen yang megang itu narik dan si temen yang megangin layangan itu goyang-goyangin biar terbang. Itu simpelnya. Itu cara simple. Tapi mungkin kalau kayak Miss Mita mungkin triknya jauh lebih kompleks, jauh lebih advance, lebih profesional lagi dari sebelumnya. Terus kita lanjut ke petak umpet. Ini maaf ya kalau ada watermark sedikit ya. Tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan deh ini mah. Petak umpet itu mungkin kalau di zaman sekarang lo pada ngeliat petak umpet itu mirip mungkin kayak hide and seek dengan tema yang horor, menyedihkan, atau kalau kata Dr. Gemma Guyardi dari Astronaci mungkin bilangnya senam jantung karena deg-degan. Mungkin itu kalian, tapi sejujurnya petak umpet itu ngumpulin sebanyak-banyaknya, semuanya gambreng, dan sampai tinggal 2 anak yang tersisa sweet 3 kali. Yang kalah jaga gawang, jaga tutup mata sambil ngitung 1 sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan. Kenapa? Makin panjang angkanya, makin lama lu jaga. Teman-teman yang nggak jaga ya cari tempat sembunyi. Karena aku sering main kayak gitu. Sampai kehitungan yang terakhir, yang jaga nyari temennya, ketemu 1, ada yang lari cepat balapan sampai ke gawang yang ditentuin dengan teriak inglo, atau ada yang cari bareng masih teman-teman yang udah ketemu tadi sampai ke yang terakhir. Itu. Dan ini dan itu aja untuk episode kali, dan untuk aku punya presentasi kali ini. Thank you guys. Aku boleh share screen nggak? Bisa habis Jose Angel. Cek. Oke, udah kelihatan, Miss. Oke. Dah. Pertama, bentar ya, aku ini agak ganggu ininya. Ntar aku move-in dulu. Oke. Petak umpet. Permainan petak umpet pertama kali dideskripsikan oleh penulis asal Yunani, yakni Julius Pollux. Di masa Yunani modern, permainan petak umpet yang kita kenal sekarang disebut dengan kripto. Di Inggris, permainan ini dikenal sebagai hide and seek, dimainkan oleh anak-anak sambil menggunakan penutup mata. Oke, sekarang bagaimana cara bermain petak umpet? Cara bermain petak umpet atau hide and seek adalah kumpulkan teman sebanyak-banyaknya, semua anak gambreng sampai tinggal 2 anak. Kemudian yang anak tersisa tuh harus sweet sampai 3 kali. Yang kalah jaga gawang, yang jaga tutup mata sambil menghitung sampai 10 atau beberapa pun angka yang ditetapkan. Bentar. Oke. Sekarang ke layang-layangan. Itu apa manfaat bermain layangan, yaitu adalah berlari, menarik benang layangan, serta menggulung benang dengan cermat merupakan gerakan motorik kasar.
Anak yang suka bermain layangan akan terlatih otot tangan dan kakinya, menjadikan keseimbangan tubuh untuk kekuatan otot kesenangan semakin baik. Apa itu secara layangan? Itu tadi. Pertanyaan pertama yang menyebutkan permainan layang adalah dokumen dari Tiongkok sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan penggambaran layangan tertua adalah dari lukisan gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9.500 sampai 9.000 tahun SM. Thank you. Sip. Good. Boleh aku share screen, Miss? Yo, boleh banget. Habis Valian Angel ya. Oke. Aku Petak umpet. Petak umpet adalah permainan yang dimaini oleh Share beberapa. screen-nya belum kelihatan loh. Hah? Belum kelihatan. Apakah yang lain sudah? Sekarang Aduh, udah. Udah. baru. Hah? Lanjut. Udah, petak umpet. Petak umpet adalah permainan yang dimaini oleh beberapa, minimal 2 orang. Salah satu akan menjadi pencari dan yang lain menjadi penyembunyi. Pencari akan hitung sampai 10 atau 20. Waktu pencarinya lagi hitung, penyembunyinya akan sembunyi di area permainan. Saat pencari selesai hitung, dia akan cari penyembunyinya yang sedang sembunyi di area permainan tersebut. Saat semua penyembunyinya diketemui, pencarinya menang. Saat pencarinya menyerah, penyembunyinya menang. Permainan petak umpet berasal dari Jakarta. Layangan. Layangan adalah permainan yang dimaini oleh satu orang doang. Layangan dimaini sama layang-layang yang dibuat sama kertas. Pemainnya memegang layang-layangnya oleh benangnya dan pemain bisa bermain dengan berlari atau berdiri diam-diam saat layang-layang ditiup oleh angin. Permainan layangan berasal dari Sulawesi Tenggara. Angel, Miss. Lanjut, selesai Angel siapakah? Miss, habis Angel aku ya. Risha. Sip. Oke, Thank you, Angel Miss. share screen. Tunggu. Sebentar deh. Miss Rachel dulu deh, Miss. Bentar. Oke. Rizal dulu. Oke, boleh. Angel lagi prepare device-nya kali. Rizal. Ini kok kayaknya device aku juga lagi error, misalnya nggak bisa share, Miss. Lah, ya udah siapin dulu. Miss, Angel udah bisa, Angel udah bisa. Abet, Miss. Oh, oke. Tunggu ya, Angel kembali ke Angel ya, yuk. Ih, bentar. Miss yang lain dulu aja lah. Ini kenapa sih? Ada ini ya, trouble atau gimana? Jaringan atau device-nya? Gak tahu. Ya udah, lanjut lah. Lanjut yang lain, yang udah ready. Masih banyak nih. Nicola belum, Renardi belum. Kevin, Mirja, Edward, Albert. Aku kan tadi udah, Mir. Aku belum. Saya udah. Mirja, Aku tadi udah. Ya. I know. Mirja. Ya. Yuk, tuh Mirja. Miss, aku share screen habis Mirza ya. Yang ini ke pertama nih. Angklek merupakan
anak-anak tradisional permainan engklek biasanya dimainkan dengan 2 sampai 5 orang peserta. Cara main. Ini kamu harus pakai kaki. Kalau batunya jatuh ke apa yang warnanya, jangan di-jump. Jangan dilompat situ. Oke. Oke nih, nomor kedua. Petak umpet. Petak umpet adalah sejenis permainan cari dan sembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang yang umumnya di luar ruangnya. Orang harus hitung sampai 10. Dah. Oke, Mirza buat sendiri kah atau bantu? I did it myself. Oke. Ayo Nicole. Oh wait, tunggu. Ini Hah? habis itu Angel. Oh Nicole atau Angel nih? Aku dulu. Gimana Angel? Iya, Nathan Oke, dulu. ayo udah Nicole dulu. Oke, pertama boleh bekel. Jadi mainnya simpel doang. Pertama adalah siapkan 1 bola bekel dan minimal 5 biji bekel. 2. Semua pemain melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang pertama memakan bekel dan seterusnya. Selanjutnya, pemain pertama melakukan sesi awal permainan. Bola bekel akan dilambungkan ke udara dan dilanjutkan dengan mengambil seluruh biji bekel sebelum bola bekel memantui lantai 2 kali. Setelah itu langsung ambil kembali bola bekel. Kemudian biji bekel kembali disebarkan dan bola dilemparkan ke udara. Sembari menunggu bola memantul, ambil 1 biji bekel lalu tangkap kembali bola tadi. Lakukan hingga semua biji bekel habis. Sesi selanjutnya masih dengan teknik yang sama. Hanya saja biji bekel yang harus diambil 2, kemudian 3, 4, dan 5. Jika pemain masih bisa melanjutkan permainan, maka pemain harus membalikan bola bekel ke sisi bawah. Lakukan satu persatu hingga semua biji bekel mengarah ke bawah dan ambil biji bekel baik satu persatu maupun beberapa sekaligus. Sesi berikut dilakukan dengan membalikan biji bekel ke sisi kanan dan kiri. Jika semua biji bekel terbalik, kembali ambil satu persatu atau beberapa sekaligus. Hingga semua biji bekel habis, pemain yang pertama menyelesaikan peruntukan sesi permainan di atas, maka dialah pemenangnya. Sekarang ke congklak. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 98. Buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik. Sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang. Biji-bijian batu-batuan kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Dames. Sip, lanjut. Angel ya tadi ya? Ya. Silakan Angel. Oke. Bentar, Miss. Angel cari fotonya dulu. Udah kelihatan, Miss? Udah. Oke, udah. Cuman kayak kecil banget gitu, Angel. Ini Oke, udah. Angel aku screenshot. Oke. Jadi ini 2 permainan tradisional yang Angel pilih itu yang pertama ada congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah permainan ini disebut dengan congklak. Namun ada pulau yang menyebutnya dengan congkak, seperti di daerah Sumatera. Di daerah Jawa sendiri, permainan congklak dikenal dengan nama dakon.
Permainan congklak ini sebenarnya dapat dimainkan oleh anak-anak dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini permainan congklak lebih sering terlihat dimainkan oleh kaum perempuan, terutama anak-anak yang berusia 6-12 tahun. Untuk memainkan congklak harus ada 2 orang dan mengisi 14 lubang kecil dengan 5-7 kerikil atau biji-bijian. Dan 2 lubang besar itu akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi siapa yang paling banyak kerikil akan menang. Dan kedua adalah petak umpet. Petak umpet adalah sebuah permainan tradisional yang diseringkan dimainkan oleh anak-anak. Tetapi dewasa pun juga bisa main petak umpet. Petak umpet adalah permainan tradisional yang butuh Buruk. itu typo yang butuh kekuatan fisik, karena dalam permainan petak umpet harus bersembunyi cepat-cepat dan itu membutuhkan lari-lari. Untuk memainkan petak umpet, kita harus ada 4-5 orang atau bisa pun kurang atau lebih. Dan dari orang-orang itu akan ada satu yang menjadi pencari atau seeker dalam bahasa Inggris. Dan tugas seeker itu untuk mencari orang-orang yang sedang bersembunyi dan untuk permainannya harus menghitung sampai 10 atau boleh lebih. Thank you. Okay, thank you. Next. Miss, aku nanti dulu aja yang lain dulu, soalnya Zoom aku lagi di-download, Miss. Oke, boleh. Yang lainnya yang udah ready, cepat yuk. Abad. Silahkan sayang. Pencet yang ini nih. Share. Pencet share. Kita. Kok belum muncul nih? Pencet. Kayaknya masih gak tahu cara share screen atau masih nanya orang tuanya cara share screen gimana. Ya, kita tunggu Albert ya. Albert bisa nggak sayang ya? Share screen-nya, Albert. Hello? Can you hear me? Albert? Albert? Are you there? Orangnya menghilang. Yes, kayaknya menghilang guys. Oke, next yang lain dulu deh. Nanti Albert belakangan. Kalau dia udah siap. Yuk, yang udah ready. Masih banyak ini. Aku boleh gak, Miss? Silahkan. Dia udah, Miss. Albertnya udah, guys. Udah selesai. Sorry ya, Rizal ya. Sebentar lagi Rizal ya. Iya, Miss, gak apa-apa. Lah, di shopter lagi. Bet, jadi nggak sih Bet? Udah siap belum? Kalau belum, siapin dulu yuk. Siapin dulu, prepare dulu device-nya, baru bisa. Ya, Miss. Kenapa? Bet? Belum bisa? Belum bisa. Oke, sebentar nanti ya. Nanti Albert selesai Rizal ya. Siapin dulu ya. Ayo, Rizal yuk. Iya, Miss. Sebentar. Salah share screen. Oke. Udah ada kan, Miss? Masih loading. Udah dong. Udah. Oke, aku mulai ya. Nomor 1 adalah egrang. Egrang berasal dari
mainan Lampung. Permainan egrang disebut sebagai salah satu tradisi yang berasal dari Lampung dengan nama terompang pancung. Namun, egrang tidak saja dapat ditemukan di Lampung, namun juga dapat ditemukan pada beberapa daerah lain di Indonesia. Cara bermain egrang adalah punya tengkat-tengket, jakungan atau egrang tentunya. 2. Tegakkan egrang dengan sedikit mencondong ke depan. 3. Bayangkan posisi egrang seperti langkah kaki tidak sejajar. Nomor 4. Mulai dengan menginjakkan salah satu kaki pada pijakan egrang, diikuti kaki satunya. 5. Untuk keseimbangan mulai berjalan di tempat. Oke. Sekarang aku stop share bentar buat ganti ke yang layang-layangan ya, Miss. Oke. Udah ada kan, Miss? Oke, sudah. Oke. Kedua adalah layang-layangan. Permainan layang-layangan ini telah berlangsung dari zaman dahulu kala. Hal ini ditemukan dalam lukisan yang ditemukan di Gua Pulau Munah, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memperlihatkan tradisi permainan layang-layangan. Cara mainnya adalah menerbangkan layang-layangan Anda, peganglah gulungan benang, sementara seorang teman Anda memegang layang-layang. Layang-layang harus menghadap ke arah Anda, sedangkan punggung Anda menghadap ke arah datangan angin. Jika ingin angin bertiup dari arah belakang, layang-layang maka tersebut akan jatuh. Jadi dia harus nggak boleh, pokoknya menghadap belakang dari anginnya. Oke, Rizal. Good. Silakan, Bet. Mana Albert tadi? Oke, silakan. Punya Albert. Miss, lemok mie. Ya, ayo. Belum bisa? Belum bisa, Bet? Baik. Belum bisa kah? Belum. Miss, ngelek Miss, bentar. Oh, sebentar. Oke. Miss, yang lain dulu Miss. Ya udah, yang lain dulu ya guys. Albert masih nge-lag nih punya dia. Silakan, yang lain dulu. Brandon. Brandon mana Brandon nih? Brandon. Yes, ya. Ayo. Oke, wait. Wait, first I have to do something, and then wait. Dan Brandon suaranya di mana? Nggak ada suaranya. Kita nggak bisa dengar suara Brandon loh. Antara belum ngomong atau kecil. Okay. Should I start? Yes. Okay, so first, pertama, get trick.
Dalam buku seru permainan tradisional anak zaman dulu, Andres Supriyono dijelaskan permainan tradisional gatrik adalah permainan yang menggunakan dua batang bambu. The top 5 years save. Sebelum batang bambu diiris dengan yang berbeda, bambu satu berukur kurang lebih sentimeter, bambu yang kira-kira 15 cm, dan sayang batang bambu dan gatrik juga dibutuhkan pada dua buah batu bata. Batu bata ini digunakan sebagai penopang bambu yang berukuran lebih pendek. Untuk bermain gatrik, kumpulkan teman-teman dengan sejumlah genap, setidaknya 6 sampai 8 anak. Jumlah ini kemudian bagi menjadi 2 kelompok. Aturan bermain gatrik sangat mudah dan sederhana. 2 kelompok masing-masing memiliki tugas. Dan kedua, dalam buku serunya permainan tradisional anak zaman dulu. I think the presentation got bugged. I'll be right back. Yes, aku mau. Silakan. Halo, nama saya Zenskia Nanel Widakdo. Jadi saya dari P6A. Saya ingin mempresentasikan tentang alat musik tradisional. Yang pertama ada bola bekel. Bola bekel adalah salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak sejak zaman penjajahan hingga sebelum masuknya era digital. Permainan ini bisa dimainkan siapa saja, baik laki-laki dan perempuan, dan hanya membutuhkan bola dengan lambungan baik, serta biji-bijian yang bisa dijadikan sebagai biji bekel. Permainan bekel ini ternyata berasal dari pengaruh budaya Belanda. Istilah bekel sendiri asalnya dari bahasa Belanda yaitu bikkelspel dan atau bikelen. Permainan ini kemudian berkembang di daerah Jawa. Biasanya bekel dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Cara memainkan bola bekel sangat mudah. Permainan bola bekel dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua ada layang-layang. Layang-layang, layangan atau wau merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Tiongkok sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan penggambaran layang-layang tertua adalah dari lukisan gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9.500 sampai 9.000 tahun Masehi SM. Cara memainkan layang-layang. Kita hanya membutuhkan layang-layang yang sudah dikaitkan dengan benang serta tanah yang lapang untuk menjadi arena permainannya. Dengan memanfaatkan angin yang ada, layang-layang yang akan dimainkan dinaikkan dengan menggunakan tali benang dan juga akan dikendalikan melalui tali tersebut. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Terima kasih. Thank you. Kok temanya alat musik tradisional, bukannya permainan tradisional? Boleh, nggak apa-apa. It's okay. Oh, oke. Boleh. Next. Di sini banyak yang belum loh, cepat loh.
Maverick, kenapa diam-diam aja, Colin? Tunggu dipanggil-panggil mulu. Heran Miss minta Yes, tolong. Angel izin ke toilet ya. Boleh. Nes, aku udah selesai dari tapi ya aku nggak tahu sih bagaimana screen share-nya. Tunggu.